Contohnya, ya, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, ya. Orang-orang Salafi memaknai istiwa itu apa? Bersemayam di atas arsy, ya. Ya, sedangkan orang-orang Jahmiyah, ya, orang-orang, ya, Asy'ariyah, ya, mereka mengatakan istiwa itu artinya menguasai. Mereka menuduh orang-orang Salafi, mengatakan orang-orang Salafi itu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau bersemayam itu sama dengan makhluk, ya. Padahal di sini Salafi memiliki prinsip dalam berakidah, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, ya. Mereka mentasdid dan mentanzih, ya. Maknanya adalah ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita tasbit, kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, ya. Ditetapkan sebagaimana yang Allah kabarkan. Kemudian ditanzih, ya, disucikan. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk, ya. Maka di sini tidak ada sama sekali penyamaan Allah dengan makhluk, ya. Tidak ada sama sekali. Ini dua prinsip yang dipegang oleh orang-orang Salafi dalam berakidah, ya. Memang tidak melakukan takwil, ya, tidak melakukan takwil. Kemudian yang keempat, Salafi itu keras dalam berdakwah, ya. Ini juga tidak benar, ya. Salafi itu tidak keras dalam berdakwah. Salafi itu tegas dalam berdakwah. Antum kalau ikut kajiannya orang Salafi, apa sih yang mereka katakan? Ya, isinya qala Allah qala Rasul, ya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang mereka sampaikan, ya. Yang mereka sampaikan adalah, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Juga, ya, fatwa-fatwa dari para ulama. Itu yang mereka sampaikan, ya. Ilmiah. Jadi sini bukan keras, ya. Keras itu muncul, ya, dari perkataan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah mereka, ya. Katanya mereka itu keras memaksakan pendapat. Tidak ada sama sekali, ya. Ustadz Salafi, ya, asatidz Salafi, ya, mereka dalam berdakwah hanya menyampaikan, ya. Mereka tidak memaksakan apa yang mereka sampaikan, ya. Gak pernah kita jumpai, ya, orang-orang Salafi membubarkan kegiatan-kegiatan, ya, yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka, ya, dalam dakwahnya mereka menyampaikan hukumnya, tapi mereka tidak pernah, ya, memprovokasi umat untuk membubarkan itu, ya. Tidak ada unsur kekerasan sama sekali di sini, ya. Jadi mereka menyampaikan saja, selebihnya terserah kalian. Itu prinsip mereka, ya. Mereka hanya menyampaikan, tidak memaksakan, ya. Kemudian yang kelima, Salafi itu suka membid'ahkan dan mengkafirkan, ya, takfir kata mereka. Ya, ini juga keliru, ya, ini tuduhan, ya. Ya, karena ketika mereka Salafi, ya, menyampaikan berdakwah, ya, kemudian menghukumi suatu perkara dengan bid'ah, kita cek dulu, ya, kita lihat apakah, ya, apa yang mereka dakwahkan ini tanpa ilmu, ya, tanpa dalil. Yang mereka dakwahkan semua pakai dalil, ya. Ketika mereka mengatakan ini bid'ah, ya, maka mereka membawakan dalil, ya, membawakan dalil, ya. Dan yang mereka vonis itu bukan orangnya, bukan secara personal, tapi perbuatannya, ya, bukan orangnya, ya. Nah, di sini orang-orang banyak yang tersinggung, gitu. Padahal yang mereka dakwahkan itu adalah, yang mereka vonis ini bid'ah, ya, itu hanyalah perilakunya, ya, perbuatannya, bukan orangnya, ya. Mereka sangat berhati-hati kok dalam, ya, mengatakan ini ahlul bid'ah atau tidak, ya. Itu mereka sangat berhati-hati. Kemudian masalah takfir apalagi, ya, mengkafirkan ini juga perkara yang berat, ya. Tidak mungkin, saya tidak pernah dapati asatidz Salafi yang kemudian mengkafirkan, ya, orang-orang. Adapun, ya, mereka mengatakan bahwasanya ini perbuatan dapat menjerumuskan orang ke dalam kekufuran, ya, ini wajar, ya. Ini merupakan, ya, dakwah yang harus disampaikan, gitu loh. Tapi secara kasus, secara muayyan, ya, secara personal mereka mengkafirkan orang. Nah, ini merupakan tuduhan kalau dikatakan mereka takfir, ya. Mereka, ya, mentakfir itu secara mujmal, ya, secara umum, ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang memang disepakati oleh para ulama. Misal dalam
masalah nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Mereka sampaikan bahwasanya ada perkara-perkara yang dapat membuat orang itu batal Islamnya, ya, menjadikan orang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Mereka sampaikan, tapi secara personal, ya, mereka memvonis perorangan, ya, mereka memvonis golongan ini, mereka tidak lakukan, ya, mereka tidak lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, syubhat yang paling sering dikatakan, yaitu Salafi itu anti NKRI. Nah, ini juga tidak benar, ya. Sekarang begini, ketika orang-orang, ya, berbondong-bondong mau demo pemerintah, ya, ini Salafi orang terdepan, ya, yang selalu menyeru untuk taat kepada pemerintah, ya, memperhatikan adab-adab dalam menasihati pemerintah, ya. Lalu di mana letak anti NKRI-nya, gitu lah. Nah, ini sangat tidak benar, ya, jika dituduhkan kepada Salafi anti NKRI, ya. Ya, kami kira itu saja tentang syubhat-syubhat seputar Salafi, ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi tuduhan-tuduhan, tapi ini yang paling sering dikatakan, sering dilemparkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Salafi, ya. Kira itu saja presentasi dari kami tentang Salafi. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.